Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, surat 1 Tesalonika merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pada zaman Paulus, kota Tesalonika adalah kota perdagangan dan pelabuhan terkenal di provinsi Makedonia. Pertama kali Paulus mengunjungi kota itu adalah pada perjalanan misinya yang kedua, tahun 50, setelah pelayanannya di Filipi. Tesalonika merupakan sebuah kota berpenduduk padat dan makmur. Paulus tinggal di Tesalonika bersama dengan Silas dan Timotius. Kehadiran Paulus di Tesalonika, walaupun hanya sebentar, tetapi telah membuat berdirinya persekutuan, gereja. Di sana sudah ada rumah ibadat Yahudi. Sama halnya di tempat lain, Paulus juga tidak lepas dari ancaman di Tesalonika. Tetapi Tuhan memberi keberanian kepadanya untuk tetap mewartakan Injil. Keberanian Paulus bukan didasarkan pada dirinya sendiri, tetapi oleh pertolongan Allah. Setelah meninggalkan kota Tesalonika, Paulus menyuruh Timotius ke Tesalonika untuk menanyakan tentang keadaan mereka dan mengukuhkan iman mereka. Kemudian Timotius kembali kepada Paulus di Korintus. Dia membawa laporan yang sangat menggembirakan. Tetapi juga ada beberapa persoalan dalam jemaat, baik tentang hal-hal yang menyangkut zaman akhir maupun hal-hal yang menyangkut etika Kristen. Paulus menuliskan surat ini untuk mengisahkan pengalaman selama pelayanannya di Tesalonika untuk menjawab tuduhan yang dilontarkan oleh musuh-musuhnya. Paulus juga memberikan beberapa pengajaran lain yang dianggap perlu dalam kehidupan berjemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 2 ayat 8 fokus pada kasih karunia dan pengorbanan yang rela seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam melayani jemaat Tesalonika. Karena kasih yang besar, Paulus dan rekan-rekannya rela membagikan Injil dan bahkan hidup mereka sendiri kepada jemaat. Hal ini menunjukkan kedalaman hubungan dan dedikasi yang tulus. Ini tentang menyukakan Tuhan melalui pelayanan yang tulus dan pengorbanan diri, yang mengajarkan pentingnya membagikan kebenaran firman Tuhan demi kebaikan rohani orang lain. Pelayanan kasih yang tulus adalah melayani dengan pengorbanan yang tanpa pamrih. Rasul Paulus menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya merasa begitu dekat dengan jemaat, sehingga mereka rela membagi dengan kamu bukan saja Injil Allah, tetapi juga hidup kami sendiri. Ini menunjukkan kedalaman kasih yang melampaui kata-kata, setara dengan pengorbanan terbesar yang bisa diberikan seseorang. Motivasi Paulus dan rekan-rekannya adalah untuk kesejahteraan rohani mereka yang dilayani. Inilah contoh pelayanan yang benar-benar meniru kasih Tuhan yang rela berkorban demi kepentingan orang lain. Di sini kita melihat metafora hubungan ayah dan anak. Paulus dan timnya menjadi ayah rohani bagi jemaat Tesalonika. Mereka menunjukkan kasih yang mendalam, seperti seorang ibu yang menyusui anaknya,
yang bersikap manis dan bersedia mengajarkan kebenaran, meskipun kadang sulit, demi kebaikan jangka panjang anak-anak rohani mereka. Seorang ibu mengorbankan dirinya untuk kebutuhan anaknya. Paulus dan timnya sangat mengasihi jemaat dan memiliki kasih sayang yang besar. Mereka rela memberikan hidupnya untuk mereka. Betapa penting hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita diingatkan jangan mencoba menyenangkan semua orang, karena hal itu mustahil dan melelahkan. Menyenangkan manusia tidak mungkin dicapai jika mengorbankan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan yang tidak berubah. Kita dapat mengandalkan karakter dan hukumnya yang tidak berubah untuk memberi tujuan yang jelas dan tidak berubah. Paulus dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa dengan menjalani hidup yang layak di hadapan Tuhan dan memelihara motivasi yang murni, kita dapat membuat dampak yang lebih besar dalam melayani orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Engkau menyapa kami, mengingatkan kami betapa Paulus dan rekan-rekannya menunjukkan kasih sayangnya. Bukan saja rela membagi Injil, tetapi juga hidupnya dibagikan bagi mereka yang dilayani. Sebagaimana Kristus telah memberikan dirinya bagi kami. Demikianlah setiap orang yang hidup di dalam kasih Allah akan bersedia berkorban bagi orang yang dikasihinya. Biarlah kami dalam pelayanan kami, dalam segala aktivitas kami satu hari ini, kami tetap menunjukkan kasih Tuhan, dan Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam setiap tugas dan pelayanan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.